Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya sudah hadir di eh, pertemuan materi pertama ya. Sebenarnya ini pertemuan kedua, tapi materi pertama lanjutan dari kemarin yaitu belajar tentang framework proses ya. Jadi meskipun tidak ada ada 9, tapi kita tidak tiba-tiba langsung ke 9 aspek dari project management itu. Kita harus mengetahui dulu kenapa kita pakai yang 9. Itu ada namanya framework. Framework tuh Indonesianya kerangka kerja ya. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan di minggu kemarin, tugas ya, ada tugasnya. Tugasnya ngumpulin buku ya. Tadi ada beberapa yang belum ya. Ada yang udah, ada yang belum. Ini ada kelompok dua belum. Terus ada yang udah ngumpulin, tetapi buku yang utamanya belum. Ini yang utamanya adalah sebenarnya buku ini. Ya, di slide sudah saya infokan bahwa yang utamanya ya panduannya, kitab sucinya, kitabnya gitu ya. Kitabnya seorang PM itu yang ini. Ya, yang judulnya PM Book ya. PM Book ini ya. Nah, sedangkan buku yang lainnya pendukung materi teoritisnya. Kalau ini template-nya. Ya, jadi ini harus punya juga ya. Yang belum harus punya karena kita akan bahas sekarang ya. Jadi akan saya bahas. Karena kalau nggak punya nanti nggak nyambung, nggak bisa ngerjain tugas juga. Oke, kita kembali ke slide ya. Nah, di pertemuan kali ini juga akan membahas karena proyek itu terdiri dari orang yang mengerjakan, ya. Jadi kita perlu mengetahui siapa saja yang terlibat dan prosesnya apa ya. Oke, nah, secara struktur, orang yang terlibat di dalam sebuah proyek berkumpul menjadi sebuah kumpulan orang ya, namanya organisasi. Tipenya itu ada yang namanya fungsional, projectized, dan matrix. Nah, kalau di tipe fungsional, keputusan PM, ya. Jadi yang namanya PM itu fungsinya itu berbeda-beda tergantung tipe organisasinya seperti apa. Kalau di fungsional, si PM itu setiap ngambil keputusan, dia harus mendapatkan persetujuan dari manajer masing-masing fungsi. Jadi ini dalam hal ini PM itu globalnya, head-nya, head of everything gitu ya. Terus misalnya ada suatu divisi yang membawahi tertentu, misalnya kalau kita di SI itu ada yang membawahi mungkin secara tampilan, ada yang membawahi back end misalnya. Nah, atau membawahi marketing misalnya. Nah, itu dibagi-bagi. Nah, dalam penyelesaian suatu proyek, si manajer masing-masing itu adalah membantu membantu sebagai manajer fungsional daripada si PM sendiri. Jadi, fungsinya dia global. Sedangkan di tipe struktur organisasi yang projectized, nah, PM ini harus memilih anggota tim dan akan membebaskan anggota tim setelah proyeknya selesai. Jadi dia memberi tugasnya hanya ketika proyek itu berjalan gitu ya. Jadi contohnya gini mungkin. Kalau di case saya, di pengalaman saya dulu kerja di software house, saya PM. Secara global role-nya PM di perusahaan itu. Tapi kita ngerjain berbagai macam proyek, misalnya untuk satu untuk supermarket A, kedua untuk pemerintahan B misalnya. Nah kan proyeknya beda-beda. Nah saya PM di beberapa proyek itu, tetapi eh, yang membantu mengerjakan proyek itu bisa jadi anggota yang berbeda. Misalnya programmer untuk proyek supermarket A itu adalah Budi misalnya. Sedangkan eh, programmer untuk proyek pemerintahan misalnya Sinta misalnya. Contoh gitu. Jadi bisa tugasnya hanya untuk proyek tersebut saja gitu ya. Nah, karena terbatas, projectize ini tadi, projectize sesuai project, maka PM itu harus mampu mengestimasi dan memonitor anggaran dan jadwal. Karena seperti pembahasan kita minggu lalu, project itu terkait dengan anggaran dan jadwal.
Nah, sedangkan di tipe organisasi matrix ya, PM ini membagi otorisasi itu hak ya dengan manajer fungsional. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba lihat di gambar ini. Di gambar ini ya, bisa dilihat kalau secara fungsional ya, normalnya ya CEO ya, CEO anggaplah CEO setara dengan project manajernya ya. CEO kan cuma istilah aja ya, keren-kerenan sekarang, tapi fungsinya dia akan memanage gitu ya. Di bawahnya itu ada suatu manajer yang lebih spesifik lagi. Misalnya 5P of Engineering, 5P of Manufacturing, 5P of IT, 5P of HR atau Human Resource. Nah, di bawahnya mempunyai staff langsung yang berhubungan ke si masing-masing 5P ini. Jadi staff di sini nggak ngurusin manufacturing ya, ya cuman ngurusin engineering. Sedangkan kalau misalnya ngelihat di project ya, melihat di project ini ada program sama juga ada program manager tapi bukan berdasarkan fungsi, tapi secara global gitu. Di program manager A ngurusin semua yang harus diselesaikan, dikerjakan di program manager A. Program manager B semua yang dikerjakan berdasarkan projectnya gitu ya. Bukan berdasarkan fungsi. Kalau fungsional ya fungsi dia teknis, terus yang ini apa ke IT gitu. Nah, kalau di Matrix, kalau di Matrix ini dia perpaduan ya, perpaduan ada yang fungsinya dia ngurusin orang-orang yang setipe sama dia, kerjaan yang setipe sama dia. Misalnya VP of Engineering ya karyawannya para engineers gitu ya. Terus yang IT karyawannya IT. Tapi ketika udah ada project, ada suatu, pasti ada seorang yang perlu tanggung jawab juga kan. Nah, seorang orang yang ada di bawah ini mungkin saja dipinjamkan untuk membantu project manager tertentu. Misalnya, ini ada project manager A, dia butuh orang engineering, manufacturing, dan IT. Ya boleh, pinjamkan istilahnya bukan dipinjamkan ya, apa dialokasikan misalnya dua orang engineer ke project A, satu manufacturer ke A dan seterusnya gitu. Bahkan dalam hal ini kenapa ada istilah bisa seperti gini ya, emang manusia bisa dibagi gitu kan. Enggak, artinya perannya tidak terlalu banyak di situ. Artinya mungkin kalau setengah HR ini mungkin ada beberapa orang yang bisa mengerjakan suatu tas yang sama gitu ya, gitu. Karena dalam hal project, orang ini bukan dihitung secara jumlah orang ya, tapi karena sumber daya mungkin dipakai di awal aja. HR itu kan dipakai di awal aja, jadi dia mungkin poinnya hanya setengah ya. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami perbedaan dari struktur fungsional, project, dan matriks. Oke, pokoknya kalau misalnya bingung dengan definisinya, kalian lihatnya dari gambar ini aja. Kelihatan jelas kok bedanya. Ya, gitu ya. Oke, lanjut ke kita lihat ke struktur influence atau pengaruh ya. Kalau di matrix, nah karena ini matrix itu percampuran, tadi dia kalau kita lihat strukturnya, ya Wahyu, kenapa Wahyu? Raise hand. Mohon izin, mohon izin Bu untuk eh, slide-nya nge-freeze. Nge-freeze. Oke, nge-freeze. Iya, Ini di saya slide table. Di kalian munculnya apa? masih di cover Bu. Cover. Oh my God. Sebentar ya. Terima kasih ya sudah di reminder. Saya sudah share screen padahal saya share ulang. Kalau ini muncul. Sudah muncul Bu. Mm. Oke, ini ya pembahasan tadi ya. Pembahasan em, struktur ya. Karena ini secara visual jadi memang perlu diulang sih. Terima kasih ya. Kalau ini definisi baca sendiri aja. Nah, ini gambarannya ya. Si yang fungsional dia bawahannya berdasarkan fungsi kerjaannya ngapain. Kalau project dikelompokkan. Nah, kalau matriks perkawinannya ya. Percampurannya ya. Jadi boleh si project manager A minjem staff dari masing-masing fungsi itu untuk membantu menyelesaikan setiap project gitu ya. Tadi ini yang saya ceritain tentang
pengalaman saya di software house dulu. Jadi jadi ada head of dulu tuh ada back end, head of back endnya, terus eh, head of apa programmernya siapa. Tapi ketika project boleh nanti ngobrol sama VP-nya, pinjem atau mau dialokasiin siapa nih dari tim kamu yang lagi kosong, misalnya sekiranya buat bantu ke project A, B, C, D gitu ya. Tapi kalau head of projectnya itu nggak bisa dialokasikan, harus ada penanggung jawab seorang gitu. Meskipun misalnya faktanya karena untuk menghemat sumber daya ya satu orang bisa ngehandle beberapa project, tapi yang sebagai PM di sebuah project tertentu harus satu orang. Oke, nah ini eh, melihat pengaruh. Kalau ini next slide sudah kelihatan. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ini, nah ini tentang pengaruh. Kalau misalnya ini berpengaruh terhadap authority itu apa ya namanya? Kekuasaan ya, Indonesia kekuasaan, terus tentang hak bagaimana membagi pekerjaan terhadap personel ya untuk pekerjaan full time, role-nya seperti apa gitu ya. Kalau pada project ya, kalau pada project manajemen administratif karena untuk tipe project berarti fokus makanya di sini ditulisnya full time. Bahkan untuk matrix pun tadi kan percampuran, percampurannya itu ada banyak pilihan. Ada namanya weak matrix, balance matrix dan strong matrix. Nah, perbedaannya dari mana? Perbedaannya terlihat dari berapa banyak eh, anggota dari sebuah organisasi secara fungsional yang boleh dilibatkan ke dalam proyek gitu ya. Kalau misalnya di weak matrix artinya setiap personel itu mungkin dilibatkannya tidak full untuk proyek itu aja. Jadi mungkin satu orang bisa ngehandle lebih dari satu atau dua gitu ya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap role-nya dari si PM-nya sendiri gitu. Kalau masih yang weak matrix ya, ini berarti kan cuman part time ya. Project manager kalau dia ngatur part time ya, karena kerjaannya pasti banyak ya si staffnya. Tapi kalau misalnya udah ke strong matrix, artinya si setiap personel itu ditempatkan secara full time dan manajer role-nya juga perlu ngatur orang tersebut pembagian tugasnya secara full time. Oke, nah biasanya itu akan terlihat dari manajer penamaan ya, penamaan. Mungkin kalian kalau lihat di lowongan-lowongan kerja, apa sih yang namanya project coordinator, apa sih yang namanya project leader, kok ada project manager, kok ada program manager. Nah, kurang lebih perbedaannya kayak gini. Program manager fokus ngurus project dia saja. Tapi kalau project koordinator, dia secara fungsi, ya, fungsi secara fungsional gitu. Yang memang agak susah ketika kita sudah masuk ke dalam struktur matriks ya. Mungkin karena penghematan sumber daya manusia biar bisa ngerjain banyak ya dalam sebuah perusahaan itu. Ya kebanyakan saat ini posisinya di matriks sih, secara yang pernah saya tahu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalau di pertemuan kemarin saya sempat menyinggung tentang proses pada proyek ya. Baik itu proyeknya mau besar atau kecil, semuanya pasti dibagi ke 5 tahapan ini. Tidak mungkin tiba-tiba executing, tidak mungkin proyek tidak ditutup, tidak ada closing. Pokoknya harus ada 5 ini, itu baru bisa dibilang proyek yang benar dan normal gitu. Harus ada initiating, ya, ya basa-basi gitu ya, initiating tuh. Atau dalam hal ini misalnya kalau ke pemerintahan berarti mengajukan proposal, mengirimkan tawaran kerjasama. Terus planning itu kan kalau udah disetujui ya oke misalnya kita kerjasama, deal bla bla bla. Berapa lama, apa yang scope yang mau dikerjakan, siapa aja yang mau dikerjakan, targetnya apa itu di planning, baru dieksekuting sesuai dengan planning dan seterusnya, dikontrol, dicek ya. Dicek kerjaannya apakah puas, ada yang perlu diperbaiki, baru ditutup. Pasti ada 5 proses ini. Nah, namun kalau kita ngelihat secara alur, 5 proses ini
bukan linear ya. Linear itu berarti kan garis lurus maju terus. Tapi bisa saja kembali ya. Repetitif, iteratif ya bisa kembali ke suatu proses sebelumnya. Tapi di manakah proses mana yang boleh kembali lagi dan berulang? Ternyata proses yang bisa dilakukan berulang itu antara di planning, controlling sama executing ya. Initiating ini kan deal-deal awal ya. Nah, di planning, nah misalnya planning, oke lah perencanaan ketika dikontrol mungkin ada sesuatu yang tidak, sorry ini majunya ke sini ya. Di planning terus executing ya. Misalnya ketika di executing, saat mau dilakukan kok ada yang nggak pas, ada suatu perubahan, boleh kembali lagi ke planning. Itu. Bahkan yang paling ekstrim misalnya dari controlling, controlling itu kan proses setelah executing. Boleh langsung balik lagi ke planning kalau ketika dikontrol itu kan berarti ngecek kualitasnya kok jauh banget. Kalau gitu berarti yang salah bukan di executingnya aja, bisa jadi di tahapan planningnya. Makanya dia bisa balik lagi ke sini ya. Jadi dia majunya dari sini ke sini gitu ya. Sebentar, saya takutnya nggak kelihatan itunya ya, mouse-nya. Kalau sekarang mouse saya kelihatan, saya nunjuk-nunjuk ini. Kelihatan ya. Kelihatan ya? Ya ini arahnya ya dari sini ke sini. Kalau dikontrol pas fase kontrol ternyata semua sudah sesuai perencanaan, ya boleh langsung di closing ya. Sebentar. Langsung di closing, ditutup. Nah, ditutup di closing ini kenapa tidak ada balik lagi? Karena kalau udah maju ke closing berarti waktu fase controllingnya udah lolos semua gitu. Jangan sampai mau closing balik lagi. Ya nggak ditutup-tutup dong ya. Ya, jadi makanya di initiating dan closing tidak ada proses iteratif atau pengulangan, hanya ada di proses planning, executing, dan controlling. Gitu ya, secara alur alur majunya. Nah, sekarang untuk tiap masing-masing proses ya. Jadi di setiap bulatan ini ya, proses. Ini kalau kita mau gali lebih dalam, kita buka lagi, itu pasti ada input, sesuatu yang diinput, terus ada tool dan teknik, dan ada outputnya. Nah, mengenai inputnya apa, tool tekniknya apa, outputnya apa, itu yang akan kita pelajari pada setiap, apa namanya, nanti pertemuan. Ya, jadi dipelajari inputnya kita lagi fase apa nih? Kita lagi fase initiating. Di initiating tuh inputannya supaya kita bisa kerja tuh harus ada apa aja. Nah, ketika udah punya inputannya, baik itu berupa data atau apapun itu ya, nanti toolnya apa, tekniknya apa supaya bisa keluar output gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar mengenai ini, tool dan teknik yang digunakan untuk mengolah input menjadi output ya. Lanjut. Nah, masing-masing proses tersebut dikombinasikan dengan proses yang lainnya. Nanti ini saya jelasin ya. Jadi nanti ada suatu tabel yang menjelaskan perpotongan antara fase yang 9 sama 5 proses ya. Jadi 5 proses tadi nggak terpisah dengan 9 aspek dari project management. Justru nanti akan ketemu. Nah, output untuk suatu proses bisa menjadi input bagi proses yang lainnya. Gitu kan? Karena misalnya ini output dari fase initiating. Output dari fase initiating ini keluar, masuk jadi input di fase planning dan seterusnya. Jadi nggak cuma selesai di sini, akan diteruskan menjadi sebuah bahan untuk pengerjaan di proses-proses selanjutnya. Nah, 9 area pengetahuan ini lanjutannya ya. Jadi tadi 5 proses, sekarang 9 area ya yang akan dibahas setiap minggu. Kalau 5 proses, kok nggak dibahas setiap minggu? Karena setiap 5 proses mungkin satu atau lebih proses akan ada di tiap area gitu. Jadi setiap area bisa mengandung salah satu atau dua atau tiga atau malah kelima proses itu sekaligus gitu. Ya nanti dibahas ya. Intinya 9 area dan 5 proses itu saling berkaitan. Oke, ini tahapannya. Tahapan ketika mau mengerjakan sebuah proyek ya. Nah, ketika kita mau
mulai sebuah proyek tentunya harus memilih dulu proyeknya apa, mengidentifikasi proyek scope dan objektif ya, dan mengidentifikasi infrastruktur apa yang bisa kita gunakan supaya bisa mengerjakan proyek itu. Menganalisa karakteristik proyeknya, mengidentifikasi aktivitas dan produknya, mengestimasi mengestimasi upaya untuk ngerjain sebuah kegiatan ya. Kegiatan ini bagian kecil daripada upaya untuk mengejar target, memenuhi skop, resikonya seperti apa, terus mengalokasikan resource, mereview atau mengasih tahu ya, menginformasikan rencananya sebagai PM diinformasikan ke anggotanya. Nah, ini dilakukan untuk setiap aktivitas. Jadi PM yang mikirin ini, si resource dalam hal ini orang atau barang gitu ya. Ya taunya mereka udah diassign aja gitu. Ya emang tugasnya PM memikirkan itu. Jadi jangan dikira kok enak ya cuma nyuruh aja misalnya ngatur bla bla bla. Ya kelihatannya saat executing mungkin ya, tapi di awalnya sebelum bisa executing ya yang memikirkan plannya supaya project ini jalan memenuhi target ya si PM itu. Gitu ya. Gitu. Jadi tidak semudah itu menjadi PM. Nah, justru malah menjadi PM itu adalah orang yang mengetahui bagaimana sisi dari teknis pembuatan proyek itu bekerja gitu. Karena kalau enggak, jadi nggak bisa mengestimate effort untuk setiap aktivitas. Ya, coba dibayangkan aja misalnya dalam sebuah pembuatan software gitu ya, PM-nya bukan orang IT, mungkin dia akan ngegampangin ya. Aduh, bikin halaman gini aja kok lama sekali gitu. Tapi kalau misalnya berangkat dari teknis gitu ya, bahkan misalnya mungkin secara teknisnya tidak sejago orang teknis gitu ya, tidak sejago programmernya, tapi karena dia tahu bagaimana proses pembuatannya, sesusah apa itu, berapa lama gitu, ya bisa memperkirakan ya, kan tugasnya PM memperkirakan eh, kesulitan gitu ya, eh, sebuah pekerjaan. Jadi nggak langsung ditembak misalnya, oh proyek ini cuma 2 bulan jadi gitu. Terus baru dari 2 bulan dipikirin mau ngerjain apa enggak. Justru kamu mau bikin apa, kita perkirakan itu akan selesai berapa lama dengan berapa banyak orang gitu kan ya. Misalnya spek 10 fitur dikerjakan sama 2 orang, sama spek 10 fitur dikerjakan sama 10 orang, pasti akan lebih cepat yang dikerjakan oleh 10 orang kan. Karena setiap orangnya menanggung satu fitur aja, tapi kalau 10 fitur ditanggung oleh 2 orang, ya berarti satu orangnya 5 fitur kan. Dan itu dikerjakannya mungkin harus ngantri kan ya, dan membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah, artinya orang yang bisa memperkirakan tujuan produknya apa, upayanya, resikonya apa ya PM-nya gitu ya. Ya itu yang akan kita pelajari. Oke, lanjut ke project initiation ya. Di tahapan tadi ya. Di tahapan ini biasanya dilakukan untuk milih proyek ya, menugaskan PM. Ya, jadi si PM itu karena tadi harus satu orang, harus ada orang yang bertanggung jawab, ditugasin kamu bertanggung jawab untuk proyek ini, gitu ya. Mengidentifikasi stakeholder. Stakeholder ini orang-orang yang berkepentingan terhadap proyek itu, bukan cuma pengguna ya. Kenapa disebut stakeholder, bukan not only user? Karena yang berhubungan dengan proyek bukan cuma penggunanya, tapi siapa yang mungkin akan berkaitan dengan proyek itu, ngambil datanya dari mana, ngurus ngurus perizinan atau apapun itu di luar dari penggunanya gitu ya. Dan ada di sini project charter atau kesepakatan dan business case ya. Ini kita lihat contoh project charter ya. Project charter ini sebentar, project charter. Ini kelihatan kan ya? Ini contoh template ya, template nggak harus urutannya kayak gini atau
persis kayak gini, tapi minimal memuat informasi nama ya atau title of the project, tanggal, penting banget nih. Penting ya, kan karena aspek dari sebuah project itu kan ada tanggal. Tanggal apa? Tanggal dimulai dan tanggal selesai. Karena kembali lagi batasan project adalah salah satunya adalah waktu. Ya, waktu. Budget. Nah, budget ini juga batasan project salah satunya adalah uang ya. Budget itu kan sumber daya, cost ya. Makanya ada budget. Project manager siapa? Harus ada yang bertanggung jawab kontaknya. Apapun itu mau email, mau alamat, telepon. Nah, ini project objektif. Secara singkatnya, projectnya mau bikin apa gitu ya. Nah, approach ini langkah-langkahnya. Supaya bisa mencapai objektif ini, harus ngapain aja sih langkahnya secara garis besar aja di sini. Gitu. Nah, dilanjut dengan pembagian tanggung jawab role and responsibility berdasarkan nama. Nah, nanti namanya ini boleh ngikutin tadi yang kita bahas tadi, struktur organisasi secara fungsional, secara project atau matriks. Ya, karena bisa aja misalnya misalnya siapa nih? Tim member. Misalnya si Michael Chen ini tim member untuk project yang namanya apa nih? Internet site project. Tapi dia juga boleh jadi tim member untuk project yang lain. Gitu. Gitu ya. Ini ngikutin template aja. Nah, tujuan utama adalah, nah, oke, udah, ini outputnya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan planning. Nah, di tahapan planning ini tujuannya untuk memandu pelaksanaan proyek. Nah, outputnya tentang output ya. Ini kita ngebahas tentang outputnya dulu. Outputnya ada kontrak, scope, WBS, Gantt daftar resiko. Kalau masih bingung, tenang. Nanti kita akan ngerjain dokumen-dokumen ini. Oke, saya lanjut aja biar cepet. Ini modelan Gantt ya, contoh Gantt. Gantt tuh apa sih? Jadi di kolom sebelah kiri ya itu ada task name, artinya kerjaannya apa. Terus bisa di breakdown tuh bisa dipecah lagi. Ini 3.1 boleh dipecah lagi jadi lebih detail lagi karena setiap pekerjaan itu harus ada penanggung jawabnya minimal satu orang. Jadi jangan ngambang. Ini kerjaan survei, survei oleh semua, nggak bisa. Oleh siapa yang menanggung jawab itu dan ada batasannya. Nah, bagusnya kalau misalnya pakai Gantt, kita bisa ngelihat apa tugasnya. Di sini tuh kolomnya biasanya nanti ada namanya, terus deadline-nya kapan. Gitu. Nah, termasuk nanti ada garis-garis ini. Nah, biasanya ini turun ke bawah tugasnya, tapi tidak selalu kayak gitu. Misalnya, contoh, ini tugas survei sama user input, meskipun survei itu ada di urutan pertama, tapi ternyata user input yang dikerjain duluan, tapi dia bisa dikerjakan barengan. Artinya, sebuah pekerjaan meskipun di list di sini tidak harus berurutan sesuai penulisannya, tetapi urutan pengerjaannya berdasarkan batasan waktu mulainya dan batasan akhirnya. Terus garis ini maksudnya apa? Artinya setiap pekerjaan ini nanti outputnya dilanjut ke pekerjaan yang mana? Oh, survei. Survei yang dilakukan bulan Juni 2005 ini ternyata akan digunakan untuk memastikan template yang diinginkan oleh user seperti apa sesuai hasil survei gitu ya. Nah, ternyata hasil survei ini mendukung pekerjaan lainnya, mendukung pembuatan artikel, mendukung user request feature ya karena semuanya ada di survei mungkin ya gitu. Sedangkan user input, nah user input ini mungkin kalau ada masukan aja beda sama survei yang ada time-nya gitu ya. Nah, ini tidak selalu menjadi input di proses yang lainnya. Gitu ya. Jadi ada batang yang menunjukkan waktu, ada garis yang menunjukkan hubungan kalau ada. Karena tidak harus ada ya. Contohnya ini user input tidak menjadi output dari user input tidak harus dilanjutkan ke yang lain ya. Ya, output setiap proses karena user input itu proses kan. Input itu proses tahu dari mana karena ini ada di bawah namanya executing.
gitu ya. Dan kita tahu membagi garis besar tadi proses ada 5, initiating, planning, executing, controlling, and closing. Gitu, oke. Oke, sampai sini bingung? Ya, kalau bingung, kita lanjut dulu nanti saya tunjukin template-nya. Kita selesaiin dulu ya slide-nya. Oke, executing. Nah, ini tahapan ketiga. Ini yang paling memakan waktu dan resource ya. Karena sebuah produk itu diwujudkannya ya di tahapan ini gitu. Outputnya apa ya? Produknya yang mau dikerjain. Kalau kita di IT berarti softwarenya gitu kan ya. Sedangkan di controlling, nah, buat mengukur progres ya. Controlling itu apakah harus selalu di akhir? Nah, kalau dari alur yang tadi, alur mana nih? Alur yang ini, controlling kan bisa membuat sebuah tahap kembali lagi kalau tidak sesuai. Artinya controlling itu tidak harus nunggu mau selesai. Boleh didesain untuk setiap tahapan-tahapan kecil. Misalnya executingnya dibagi menjadi 10 fitur tadi misalnya. Berarti dikontrol setiap satu fitur selesai. Dari satu ke dua, dua ke tiga. Nggak harus nunggu 10 dulu. Itu boleh. Outputnya hasil pekerjaan yang tervalidasi ya maksudnya dari suatu proyek. Oke, kita lanjut ke controlling. Sorry. Ini ya, kita controlling. Outputnya adalah status atau progress report ya. Kenapa statusnya bisa progress report? Nah, ini berarti menandakan bahwa oh udah selesai. Udah selesai berarti pekerjaan kita udah maju 10%, 20% gitu ya. Karena setiap pekerjaan di tahapan executing kalau belum dicek di tahapan controlling itu belum bisa dinyatakan maju karena harus diperiksa dulu di tahapan controlling ya. Nah, yang terakhir nih, yang terakhir closing kalau si controllingnya udah nggak ada masalah, udah semuanya selesai, baru di closing. Dan closing itu nggak cuma misalnya bilang, oke proyek kita selesai, alhamdulillah kita tutup, nggak gitu. Karena ada banyak stakeholder yang terlibat, ya biasanya meliputi proses apakah ini sesuai diterima atau tidak, ya penerimaan atau customer acceptance. Meskipun proyeknya belum lengkap misalnya, tapi karena kalau misalnya ada batasan waktu, ya harus disampaikan. Ya, tetap harus ada penutupan. Misalnya kalau kalau constraint-nya atau batasan utamanya itu waktu bukan fitur, ya tetap harus ditutup, disampaikan selesai sejumlah 8 fitur dari 10. Contoh misalnya. Agar perusahaan dapat mengambil pelajaran dari proyek tersebut. Jadi biasanya ada laporan dari setiap pengerjaan proyek yang itu bisa menjadi pelajaran bagi proyek selanjutnya kalau menerima dengan tipe proyek yang sama atau jenis yang sama ya kayak gitu. Nah, outputnya adalah arsip proyek dan lesson lesson learn ini tidak terlihat ya. Ya pelajaran yang di, tapi bisa dituliskan ke dalam laporan. Nah, ini harapannya nanti output dari mata kuliah ini juga kalian mendokumentasikan dalam bentuk laporan yang memang ditulis dari progres setiap minggunya. Ya, jadi bukan laporan yang ditulis nanti menjelang UAS, bukan. Jadi kumpulan dokumentasi proses kalian dikompil menjadi sebuah laporan. Ini loh Bu, proses kami ngerjain proyek di tugas besar pemrograman web. Ya, gitu ya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, jika tidak ada yang mau ditanyakan, saya yang nanya dulu sebelum tadi post test ya, tadi sempat ke klik. Kalian sudah bikin komunikasi sama dosen pemrograman web, betul ya? Bikin kelompok, benar nggak dibahas di kelas pemrograman web? Betul. Benar, benar ya. Udah di udah dibagi kayak ayo buat apa gitu-gitu, udah belum? Mohon Sudah. izin Bu untuk keluaran programnya untuk membuat apa belum, Tap- tapi untuk pembagian kelompoknya sudah Bu. Oke, oke, oke. Mungkin nanti di pertemuan 3 atau 4 ya. Oke.
Oke, it's okay. Kenapa saya pengen mulai lebih awal? Karena kalau pemrograman web itu kan kalau di proses yang tadi tahapannya executing ya. Jadi kan kita tiba-tiba tidak tiba-tiba bisa executing ya. Tadi kan ada proses awal dulu, ada initiation sama planning. Artinya mungkin nanti mau saya komunikasikan sama dosennya, ngambil ngambil proyeknya apa supaya bisa bikin initiation dan planning ya, gitu ya. Nanti saya coba coba komunikasikan deh, tuh biar meskipun nanti mungkin topiknya disampaikan di web di pertemuan 4, tapi kalau di MPSI harusnya di awal-awal sih di sekarang malah ya. Oke, it's okay lah. Kelas A ini dosen webnya siapa? Dosen webnya siapa? Bu Eka sama Pak Nambi. Pak Nambi. Yang kemarin yang masuk Pak Nambi ya? Atau Bu Eka? Untuk yang masuk pertama kemarin Bu Eka Bu. Bu Eka. Oke. Oke ya, saya ngobrolnya sama Bu Eka kalau gitu. Oke, sekarang sebelum kita lanjut membahas template di kitab MPSI kita, kitab PM Book. Oke, saya mau tanya deh. Ini tadi sempat saya bilang juga ya di akhir-akhir. Saya mau nanya nih, apa yang menyebabkan suatu proyek ditutup kira-kira? Apa yo? Suatu proyek ditutup atau close apa? Dari sekian panjang lebar tadi boleh raise hand atau ketik di chat kalau nggak berani. Harus berani ya tapi. Apa kira-kira Mas, Mbak? Terus diam nih. Coba saya mau tanya aja deh. Random aja deh. Random. Sekarang tanggal 18, yang NPM-nya 18. Melati, Melati ada Melati. Melati. eh Biasanya yang menyebabkan sebuah proyek ditutup itu kurangnya dana, Bu. Nah, hal tersebut itu yang menyebabkan proyek tersebut itu akan terhambat dan pada akhirnya proyek tersebut akan gagal. Atau biasanya itu mungkin kayak proyek awalnya itu idenya itu kurang bagus. Misalnya aja kayak kita bikin proyek. Nah, ada proyek yang sama kayak lainnya, Bu. Tapi proyek kita ini inovasinya itu kayak nggak ada, Bu. Jadi tidak ada hal yang unik di proyek kita. Itu biasanya bisa menyebabkan proyek yang kita bangun itu tidak tidak sukses gitu. Itu sih Bu menurut saya. Oke. Oke, terima kasih pendapatnya Melati. Oke. Tadi Melati berbicara tentang tidak sukses sih, tentang gagal. Oke, kita review kembali pertanyaannya. Proyek ditutup, tapi ini, ya, oke, tadi logis ya. Kalau menjawab tentang proyek yang gagal, oke. Cuman ini pertanyaannya tentang yang ditutup. Mungkin ada yang mau mencoba mencoba menyatakan pendapat lagi. Oh, ini menarik nih. Ada orang-orang yang loginnya barengan. Ada trio Septia, Lisa, Fiona. Ada duo Taufik, Ragil. Ada Debita, Anissa. Nah, saya mau nanya sama trio aja nih. Trio Septia, Lisa, Fiona nih. Bertiga nih. Coba diskusi dan Ya, sampaikan. Ibu izin menjawab ya, Bu. Siapa Kalau nih yang ngomong nih? Septia, Bu. Septia, Septia boleh.
Kalau menurut saya eh, proyek ditutup itu mungkin karena kekurangan sumber daya, Bu. Jadi kayak misalkan kurang sumber daya seperti dana, tenaga kerja atau mungkin bahan baku yang diperluin itu kurang, Bu, sehingga menyebabkan proyek itu ditutup. Oke, sumber daya bahan-bahan. Tadi melatih uang ya, uang juga sumber daya. Oke. Terakhir deh, saya mau cari pendapat lain. Ada lagi, ada lagi. Mungkin izin menjawab, Bu, karena Oke, ini eh, siapa? Siapa? ini Ini kalian saya nggak? Lisa, Bu. Oh, Iya, Lisa. saya Coba berdiri karena on cam dong nggak bertiga. nggak ada jaringan. Nggak ada jaringan. Oke. Jadi harus satu Nah, diri satu. ya boleh, nggak apa-apa. Oh, gimana Lisa? Menurut saya buat penambahan dari Dea juga sama yang punya Melati itu kemungkinan proyek itu karena peminatnya dari yang udah dikembangin itu sangat sedikit, Bu. Jadi tidak mencapai target sesuai dengan apa yang di apa yang direncanakan bahasannya. Begitu, Oke. Bu. Oke, terima kasih atas tambahan pendapatnya. Oke, trio ya nih. Oke, ini ternyata apa yang menyebabkan sebuah proyek itu ditutup adalah ya, jeng 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 ya. Tadi kan kena kayak jawabannya kalian udah yang aduh kemungkinan terburuk banget gitu ya, kemungkinan terburuk banget. Tapi secara normal suatu proyek ditutup adalah karena kalau nggak ada terjadi apapun ya, karena waktunya selesai, karena skopnya sudah tercapai. Jadi dari tadi kan kita bahas itu ya. Ini ya. Ini saya pertanyaannya ditutup ya. Close. Tadi saya bilang juga tentang close. Close itu kan kita bahas dari tadi tentang apa? Mau saya balik lagi deh. Ini ditutup. Ya sudah tercapai. Sudah dikontrol, sudah selesai. Skop yang diminta. Udah ya, udah gitu ya. Waktu tercapai. eh Waktunya tercapai, waktunya selesai, terus fiturnya udah tercapai, skopnya gitu. Mungkin tadi kemungkinan buruk ya. Kalian masih yang negatif, apa pikirnya ditutupnya secara paksa gitu. Ini kalau secara normal ditutup ya karena sudah melewati semua proses ini, maka akan ditutup ya closing ini kan, gitu ya. Kalau bahasannya dari materi kita hari ini. Tapi kalau ya karena dunia itu memang tidak ideal gitu ya. Mungkin aja yang disampaikan teman-teman kalian tadi itu terjadi dan memang bisa menjadi menutup secara paksa sebuah proyek gitu ya. Oke, gitu ya konsepnya dari yang kita bahas kali ini ada 5 proses ya. Nah, sekarang yang perlu saya pingin kalian lakukan adalah kalian membuka dong ini, membuka PM Box-nya. Ini tadi ada beberapa kelompok yang belum punya PM Box-nya. Karena belum punya, saya share aja lah ya. Terus taruh di drive kalian. Supaya kalau kerja kelompok nyarinya nggak kemana-mana. Saya share di kolom chat ya. Ini saya share yang buku PM Box dulu. Oke. Terus yang belum punya buku ITPM yang versi 8, saya share dulu aja. Juga aja. Intinya memang akan saya share, cuman kenapa dijadiin tugas? Ya itu untuk nilai tambahan aja ya, karena kemarin kan belum belum apa namanya, belum ada ngapa-ngapain ya, itu. Sama biasanya sesuatu yang didapatkan sendiri itu lebih diingat nggak sih dibandingkan dikasih dengan cuma-cuma. Ini kan e-book ya gratis ya, tapi kalau ada upayanya biasanya kalian lebih ingat. 8. Oke ya. Nah, di buku ini kita akan melihat apa aja proses yang terjadi. Sambil dibuka ya. Bagus-bagusnya kalau misalnya depan laptop ya. Dan nanti minggu depan juga kalau misalnya ada pembahasan sama-sama lagi, tetap di ada device gitu ya.
di depan karena kita kan akan baca buku e-book ini. Kecuali kalian misalnya mau nyetak gitu atau punya cetaknya. Oke, kita akan lihat proses. Nah, kalau di PMBOK ini di halaman 47 ya. Halaman 47. PDF-nya berarti halaman 6, 67, 5, berapa tuh? 54. 77. Nah, ini proses ya. Hmm. Ini membahas tentang proses. Kita perbesar lagi. Nah, ini tahapan tadi. Kenapa iterasi ya? Yang muternya di tahapan ini. Nah, monitoring dan controlling. Ini lihat nih, yang tahapan ini. Ini 3 ya. Monitoring and controlling dia melingkupi proses dari planning dan executing. Initiating, initiating enggak, dia garis lurus ya. Garis lurus. Yang muter adalah antara planning dan executing. Sedangkan monitoring seperti yang saya ceritain, nggak perlu nunggu di akhir sampai executingnya selesai. Tapi dari awal, makanya kalau digambarin kayak gini, jadi kayak melingkupi gitu. Melingkupi. Ini kalau di buku yang PMBOK ya. Di PDF, halaman PDF-nya 76, halaman bukunya 50. Oke, di sini juga kita akan melihat kaitannya dengan waktu. Kan proyek itu ada batasan waktu ya. Nah, harapannya closing itu di dalam sebelum batas waktu selesai. Jadi, misalnya proyek 3 bulan. 3 bulan itu bukan tahapan eksekutingnya, tapi sudah termasuk dengan tahapan closingnya. Gitu. Kalau mau dilihat. Nah, terus diagram ini menggambarkan apa? Diagram ini menggambarkan proses interaksi dari anggota tim dan juga stakeholder. Nah, interaksi itu kan akan sangat tinggi ketika saat eksekusi ya. Makanya di sini prosesnya tinggi. Terus kenapa rendah sekali di proses inisiasi? Karena yang berinteraksi kan hanya orang-orang terbatas saja. Mungkin PM-nya sama ownernya, sama usernya ya, perwakilan dari usernya. Tapi ketika proses eksekusi yang terlibat akan banyak sekali kan. Makanya level interaksinya dia sangat tinggi. Nah, bahkan ketika closing pun sebenarnya tidak harus ikut-ikutan. Misalnya programmernya ikut-ikutan closing party sama user ya enggak. Cuman PM-nya aja misalnya diwakili dengan perwakilan dari user atau ownernya mungkin menandatangani dokumen bahwa proyek ini sudah selesai. Termasuk pada pembukaan juga menandatangani bahwa proyek ini akan dimulai melalui project charter tadi ya. Contoh dokumennya ada di project charter. Oke, kita lihat lagi berdasarkan buku ini. Ini tadi alur ya, sudah saya jelaskan. Ini oke lah. Oke. Di buku ini juga ada sneak peek input output ya. Nah, ini halaman tentang tadi kan saya ngobrolin juga tentang input output. Setiap proses itu kan pasti ada inputnya, lalu dibantu oleh tools, diolah, bla 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 gitu ya, menjadi sebuah output. Sini di buku halaman terakhir sih. Bentar saya lihat ini ya. Saya tuh sampai bikin cheat sheet-nya. Saya tuh sampai bikin cheat sheet-nya karena biar tahu, bikin summary maksudnya. Bikin summary. Jadi nanti dilihat ya di PM, masih di PM Book Guide. Jadi sampai saya pilihin gitu. Tiap proses itu outputnya apa aja. Nah, nanti di setiap tahapan
the di setiap proses ya. 9 aspek ini project integration, terus project scope ngapain. Itu akan ada inputnya apa sih yang dibutuhin, terus toolsnya ngapain. Bahkan sebuah kegiatan kayak misalnya expert judgment itu kan sebenarnya kegiatan ya. Itu tapi kita bisa sebut sebagai tool atau teknik yang mengeluarkan project charter. Jadi setiap proses nanti mulai minggu yang akan kalian presentasi, misalnya di tahapan saat kita selesai membahas project integration, kalian kan mengerjakan project charter. Nah, untuk bisa membuat project charter itu perlu butuh apa aja sih? Perlu tadi kesepakatan, perlu project statement of work, ya. Ini kalau di PDF-nya di bukunya halaman 65. 65. Oke, oh ini berarti tabel ini ada di setiap bab ya. Ada di setiap bab dari 9 tahapan. Tahapan yang pertama kan integration, ini masih minggu depan. Oke, mungkin saya mau bahas lagi apa yang penting dari sini adalah, dari buku yang PMP ya, PMP yang version 8 ya, yang versi 8 ini, oke ini berdasarkan 9 sih. Sebentar ya. Proses. Saya lupa nih. Saya bikin summary nggak ya? Sebentar. Summary. Oh, ini. Summary ya. Karena banyak konsep ya. Jadi akhirnya supaya inget. Akhirnya di ini. Perlu bikin summary. Ini salah satu cara yang cepat supaya bisa ngapalin sih. Nah ini tabelnya. Oh ini page-nya sampai saya tulisin ya biar inget. PM Box di halaman 423, 459. Ya nanti kalian ini ya. Kalian cari ya. Nah, ini knowledge area itu kan ada 9 ya. Tadi sempat di remind ulang juga 9. Nah, setiap knowledge area itu dia ngerjain beberapa proses. Nah, di tahapan integrasi minggu depan ya kita bahas. Ini 5 proses ini terjadi. Gitu. Jadi setiap proses itu mungkin saja akan terjadi pada sebuah knowledge area. Tapi bisa juga kok ada cuma satu. Satu. Oh, enggak satu sih, dua kayaknya ya, dua nih. Kayak contohnya di project risk management, terus cost, itu hanya terjadi pada saat perencanaan dan monitoring, gitu ya. Gitu. Jadi ini tabel hubungannya. Oke, perlu saya tunjukin juga deh di bukunya, bentar ya. Di buku PM Box ada, di buku ITPM juga ada. Oh, yang 7 edition ternyata ya. Tapi harusnya sama aja sih. Kita buka ya bukunya, table 3.1. Ini saya mengira bahwa yang versi terbaru akan lebih baru ya. Ini baru baru saya dapetin sih. Sebelumnya memang saya pakai yang 7 edition. Ini udah dibahas tadi kan ya. Berarti harusnya setelah ini. Oh ya, ini bahasan tentang project management group proses. Proses. Nah, ini tabel 31 di bukunya halaman 115. PDF 115 643. Saya catat deh biar nggak lupa. Catat 115. P 115 ya. 115. Gitu ya. Oke, ini saya share aja biar kalian cari.
Saya share di kolom chat. Karena belum ada kelas kita belum ada LMS-nya, terpaksa saya share eceran dulu. Nanti kalau udah balik ke UPN saya mulai iniin benerin LMS-nya. Belum sempat untuk. Ini saya share di chat aja, kalian save sendiri ya. Atau kalian kalau udah buka ini, kalian create create apa tuh namanya tuh? Shortcut ke drive kalian ya. Jadi nggak usah di-download, create shortcut aja, masukin ke drive kelompok kalian. Udah deh. Termasuk PDF tadi juga nggak usah di ini, nggak usah di download, dimasukin ke drive masing-masing. Jadi di drive kalian isinya nanti ada referensi, ada pekerjaan kalian. Jadi drive nanti kelompok kalian bukan cuma buat referensi aja, tapi itu drive untuk dokumentasi project kalian. Jadi saya ngeceknya progresnya udah langsung buka drive-nya aja, semua kekumpul di situ. Gitu ya. Oke. Jadi singkatnya apa yang kita pelajari hari ini itu bisa dilihat di sini ya. Di sheet yang udah saya compile, kalau di buku dia di halaman ini. Halaman PDF 115. Ya, ini kelas saya sudah masuk ya. Jadi mungkin kita harus mengakhiri juga kuliah ini. Jika apakah ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan disimak lagi dan di save referensinya untuk setiap kelompok ya. Karena nanti berguna untuk pengerjaan dan template kalian ya. Terima kasih atas atensinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.